Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tutorial tentang akuntansi di Odoo. Nah, sebelumnya kita sudah membahas gimana cara menjurnal, gimana cara memposting ke Odoo, dan kita juga udah review gimana dia kalau kita manual di misalnya di Excel dan gimana di mappingnya di Odoo gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas ke neraca saldo. Kan kalau teman-teman lihat di siklus akuntansi pertama itu kan menjurnal, kemudian jurnal tadi diposting ke buku besar, dan dari buku besar dia masuk ke neraca saldo. Jadi teman-teman ya. Oke, yang pertama di sini saya mau bahas sekilas apa itu neraca saldo. Neraca saldo itu pengertiannya dia adalah daftar saldo-saldo akun buku besar dalam suatu perusahaan. Nah, jadi maksudnya itu akun-akun di perusahaan itu sudah ada saldo-saldo akhirnya di dalam neraca ini teman-teman. Oke, nanti kita lihat. Dan saya yakin juga teman-teman udah paham kalau neraca saldo ini kalau misalnya teman-teman orang accounting ya. Oke, tapi nanti kita lihat ke neraca saldonya. Kemudian kapan neraca saldo dibuat? Neraca saldo itu dibuat pada akhir periode setelah posting transaksi ke jurnal umum selesai. Gitu ya teman-teman. Jadi neraca saldo ini dibuat setelah semua transaksi di satu periode itu sudah diposting ke buku besar. Gitu ya. Dan ini dibuatnya pada akhir periode. Jadi ini istilahnya udah mau tutup buku teman-teman. Jadi diposting dan semua transaksi sudah diposting, barulah kita buat neraca saldo, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Excel-nya lagi, kayak kemarin kita manualin dulu, baru kita buat di Odoo. Nanti kita bandingin antara manual dan di Odoo itu bagaimana, gitu ya. Oke, kemarin kita di video sebelumnya kita udah bahas gimana memposting jurnal umum yang di sini teman-teman ke buku besar. Nah, ini buku besarnya sebelumnya kan kita nggak posting semua ya, tapi saya udah selesaiin posting semua. Teman-teman cukup lihat aja dari sini. Kemudian ini yang udah selesai diposting, anggaplah kita mau tutup buku nih, akhir periode nih teman-teman ya. Jadi di sini kita mau buat neraca saldonya. Oke, gimana cara buat neraca saldo ini? Neraca saldo ini buatnya cukup gampang teman-teman. Kalau dibandingin dengan membuat buku besar, karena neraca saldo ini merupakan rangkuman saldo akun-akun yang saldo akhirnya udah diketahui di buku besar ini. Oke teman-teman ya. Nah sekarang kita buat aja. Saya udah buat formatnya di sini. Buku neraca saldo itu ada kolom nomor akun, nama akun, posisi debit dan kreditnya, gitu ya. Pertama yang kita mau buat neraca saldonya itu dari kas in dulu teman-teman ya. Jadi ada kas, ada nomor akun. Nah, pertama kan yang diminta di sini nomor akunnya dulu. Sorry, nomor akunnya itu 111 kita copy masukkan ke sini. Nama akunnya adalah akun kas. Oke, kemudian saldonya berapa? Saldonya itu saldo akun kas itu berarti yang bawahnya nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat kan ini buku besar ini, yang ini saldonya adalah eh, perhitungan dari yang debit kredit ini teman-teman. Maksudnya contohnya yang pertama nih kan 100 juta nih. Dia di debit di bersaldo di debit. Nah, di sebelah kanan ini dia 100 juta, kemudian transaksi keduanya lagi dia 10 juta sama-sama di debit jadi dijumlah. Jadi 110 juta. Nah, kemudian transaksi selanjutnya ini kredit 1.200.000, maka ini 110 dikurang 1.200.000 hasilnya 108 juta. Begitu seterusnya teman-teman ya. Jadi dapatlah saldo akhirnya itu 103.250. Nah, tinggal ini aja yang ini kan saldo akhirnya nih. Ini aja kita pindahin ke neraca saldo ini. Nah, nilainya kan di debit.
kasnya itu nilainya di debit ya. Oke, jadi totalnya 103.250.000. Nah, ini kita tinggal kasih strip, enter. Kemudian ini saya buat di tengah teman-teman ya. Oke. Kemudian selanjutnya akun selanjutnya adalah modal. Modal itu kita pindahin, kodenya dulu. Kodenya kita pindahin ke sini. Kemudian oke, sebenarnya kan biar berurut hutang dulu ya yang kita pindah. Oke, nggak apa-apa, kita pindah dulu hutang ya. Kalau urutannya kan harta, hutang, modal. Yang mana itu harta kode akunnya itu berawalan 1, hutang berawalan 2, modal berawalan 3. Nah, biar berurut kita buat hutang dulu teman-teman ya. Kita masukkan neraca saldonya hutang dulu. Ini hutang bank. Oke, dia bersaldo di kredit sebesar 10 juta. Ini kita kasih strip. Saya ketengahin ya, ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya itu berarti tadi modal ya. Masukkan kodenya, kode akunnya, nama akunnya, total modal itu di kredit. Modal bersaldo di kredit sebesar 100 juta. Kita kasih strip. Selanjutnya kas udah, hutang udah, modal udah, peralatan, beban sewa, beban gaji, preview. Oke. Peralatan, oke nggak apa-apa, pilih aja ya. Peralatan 122 agak tidak berurut juga nggak apa-apa. Penting nanti nilai akhirnya. Peralatan, nama akunnya peralatan, nilainya itu 5 juta di debit. Ini di debit ini 5 juta di debit. Ini kita kasih strip. Kemudian beban sewa. Oke, beban sewa. Kode akunnya 612. Beban sewa nama akunnya. Kemudian totalnya itu 1.200.000 di debit ya teman-teman ya. Kemudian beban gaji 613. Beban gaji nama akunnya beban gaji. Kemudian saldo akhirnya itu 3.800.000 di debit. Kemudian pendapatan, nama kode akunnya 411. Nama akunnya pendapatan. Totalnya totalnya ini teman-teman ya, berarti ya totalnya itu di kredit 4 juta, 2.500.000 tambah 1.500.000, 4 juta. Kredit 4 juta. Kemudian selanjutnya prepay ini pengumpulan uang oleh ownernya. Kemudian itu 750, kode akunnya 302. Nama akunnya itu prepay. Kemudian saldonya 750 di debit. Nah, prepay ini sifatnya mengurangi kas ya teman-teman ya. Ini prepay lawan dari modal. Yang mana kalau modal kan si pemilik atau si owner mengasih modal ke perusahaan. Kalau yang prepay yang mana si pemilik mengambil uang gitu, mengambil uang dari perusahaan gitu. Makanya dia berlawanan posisinya.
Kalau modal itu di kredit, kalau waktu itu di debit. Oke, sekarang kita jumlahkan. Sum. Oke, ini juga sum. Oke, nominalnya 114 juta dan 114 juta di kredit. Debitnya 114 juta, kreditnya 114 juta. Nominalnya sama teman-teman. Jadi kalau nggak sama berarti ada kesalahan. Antara debit dan kredit itu nominalnya sama. Oke, jadi sekarang kita sudah berhasil atau sudah selesai membuat neraca saldo di Excel. Nah, sekarang kita mau lihat di Odoo. Gimana sih neraca saldo itu terbuat di Odoo gitu ya. Oke, sekarang kita balik ke Odoo. Nah, tapi sebelum kita ke neraca saldo, teman-teman, saya mau koreksi satu akun lagi. Satu akun lagi yang mana itu kalau kita lihat ke ini ke jurnal itemnya yang mana pembelian komputer itu sebelumnya kita masukkan ke eh, ini beban ya teman-teman ya, sebelumnya kalau nggak salah pembelian komputer itu kemarin kita kalau nggak salah masukin ke beban apa gitu ya, bukan ke aset. Kemarin kita masukin ke beban, akunnya ini kemarin itu beda. Jadi teman-teman eh, bisa perbaikin, pindah, ganti akunnya. Cara gantinya itu kan kemarin udah kita posting ya, coba kita masuk ke journal entries. Nah, cara gantinya itu journal entries dari mode accounting ini, journal entries yang kemarin itu pembelian komputer ini kan posisinya sudah posted ya. Nah, teman-teman reset dulu to draft, kemudian tinggal ganti akunnya dari sini teman-teman. Kalau ini saya udah benarin, jadi teman-teman ikutin akunnya ini menjadi office furniture ini yang code akunnya itu 122 10060 teman-teman. Ini penting karena ini komputer ini kan sebenarnya termasuk aset ya, bukan beban ya. Karena kita akan pakai ini dalam jangka yang lama. Maksudnya komputer itu enggak sekali pakai. Jadi kita buat aja aset. Kenapa aset? Karena dia nanti biar keuangan atau harta dari si perusahaan ini jelas teman-teman gitu. Maksudnya jelas itu bahwasanya komputer itu tetap ada dan nilainya masih ada gitu. Maksudnya kalau komputernya masih ada di perusahaan, dia nilainya pasti masih masuk ke aset si perusahaan gitu. Kalau kemarin kan kita buatnya beban ya. Beban itu dia bakal selesai di satu periode itu. Bakal itu manfaatnya atau value-nya bakal selesai di satu periode tertentu saja teman-teman. Kalau itu kan bisa sampai berapa tahun gitu ya. Oke, jadi teman-teman ganti yang ini, yang pembelian laptop itu ke ini, ke office furniture ini teman-teman. Jadi masuk ke aset. Nanti ini penting untuk di laporan neraca, karena kalau aset kan masuk ke laporan neraca. Kalau beban dia langsung masuk ke laporan laba rugi teman-teman. Oke, setelah udah diganti, diedit, teman-teman posting lagi. Oke, jadi maksudnya biar nanti laporannya sama nominal di yang saya buat di sini dengan yang teman-teman buat, biar nanti biar nggak bingung gitu ya. Oke, nah setelah dibenarin udah posting, kemudian kita balik ke neraca saldo tadi. Oke, sebelum ke neraca saldo, sebelumnya kita udah buat general ledger-nya ya, udah posting ke general ledger dan ini udah ada gitu ya. Nominalnya kemarin kan 124.750, 124.750. Oke, sekarang kita mau lihat neraca saldonya. Ini saya duplicate teman-teman ya. Nah, di Odoo kita bisa lihat neraca saldonya dari menu reporting ke trial balance ini. Nah, kalau bahasa
Indonesianya neraca saldo, kalau di bahasa Inggrisnya itu trial balance ya. Jadi teman-teman langsung masuk ke sini. Nah, ini terbuat atau ter-create, laporan neraca saldonya ini ter-create. Kita nggak usah ngelakuin apa-apa, ini udah otomatis ada teman-teman, real time gitu. Setelah kita posting dari eh, jurnal umum ke buku besar. Nah, jadi setiap transaksi atau jurnal yang udah kita post atau posting ke buku besar ini, dia otomatis masuk ke sini teman-teman. Kalau di Excel tadi kan kita setelah buku besar selesai, baru kita lanjut lagi buat neraca saldonya, pindahin lagi gitu ya. Kalau di Odoo, dia otomatis udah ada teman-teman, tanpa kita ngelakuin apa-apa lagi. Asal dia udah diposting ke buku besar, dia otomatis udah ada neraca saldonya nih teman-teman. Gitu ya. Jadi sudah sangat membantu. Oke, kemudian di sini kita mau review antara yang kita buat tadi, neraca saldo yang kita buat di Excel tadi dengan neraca saldo yang ada di Odoo. Oke, sekarang kita lihat di Odoo-nya. Di Odoo itu kita lihat mulai dari cash ya teman-teman ya. Dari akun cash itu di sini di yang sebelah kanan ini teman ada debit kredit ini kan 14 juta, 10 juta 750, kemudian nominal akhirnya itu 103.250. Kalau kita lihat di Excel kita, ya benar teman-teman ya, bersaldo di debit juga. Ini saldonya debit 103 atau 103.250.000 rupiah. Nah, kemudian kita lanjut ke building rent. Nah, building rent ini aset juga, termasuk aset biaya sewa. Tapi tipenya di sini akunnya sebenarnya teman-teman. Sebentar, ini building rent ini kalau kita lihat building rent pay prepayment habis itu bulan itu. Oke, kita lihat di sini tambah building rent itu berarti beban sewa. Ini teman-teman ya, beban sewa. Ini harusnya beban sewa 1.200.000. Kalau sebentar teman-teman, beban sewa berarti ada yang salah akunnya lagi nih. Ini kan building rent ini beban dibayar di muka. Sementara kalau dari soalnya sebelumnya itu beban sewa itu sewa ruangan bulan tersebut. Ini untuk 1 bulan saja, berarti ini sebenarnya bukan sewa dibayar di muka, tapi udah langsung 1 bulan udah langsung habis, berarti itu harusnya masuk ke beban, bukan masuk ke prepayment, bukan sewa dibayar di muka. Kalau kita lihat di sini building rent ini, kalau kita lihat di tipenya itu termasuk prepayment kalau di Odoo teman-teman. Berarti kita ini masih salah di pemilihan akunnya. Kita benerin dulu yang ini. Kita masuk ke, saya duplicate lagi teman-teman ya. Kita masuk ke COA-nya, ke jurnal entry-nya. Kita mau benerin dari jurnal entry. Beban sewa gedung, building rent. Ini harusnya bukan, ini saya reset draft ya. Ini harusnya masuk ke beban. Kalau beban itu kalau coba kita lihat di COA-nya, saya ke COA dulu teman-teman. Beban itu di berawalan 6. Kita cari yang sesuai. Beban gedung.
rental cost. Ini contohnya rental cost aja teman-teman ya. Jadi biaya rental, coba kita cari yang lain apakah ada lagi. Building maintenance cost, office building. Sebentar. Rental cost, biaya rental, office building. Oke, sepertinya kita bagus pilih office building ini aja teman-teman ya. Gedung, biaya gedung lah. Ini kan termasuk expenses nih. Jadi kita buat ini. Sebenarnya kalau tipenya sama teman-teman, sama-sama expenses itu mau kita pilih yang rental cost ini juga tidak masalah, cuman penamaannya yang penting gitu ya. Maksudnya nanti biar jangan bikin kita bingung. Nah, kalau tipenya sama itu udah posisinya di laporan keuangan itu nanti bakal tetap sama selama tipenya ini sama-sama expenses gitu ya. Yang penting jangan namanya bikin kita bingung gitu ya. Nah, sebenarnya kita buat satu lagi juga, misalnya dalam bahasa Indonesia kita duplicate, misalnya akun ini kita create satu lagi dengan nama sewa gedung juga nggak masalah. Yang penting tipenya ini sama gitu ya. Oke, jadi kita pilih office building aja teman-teman ya. Oke, kita pilih dari sini berarti office building. Yang ini teman-teman, mana tadi ya? Office building. Yang ini ya, yang berawal 6 ini. Kenapa yang kita pilih expenses ini? Karena nilai sewanya itu sudah habis selama 1 bulan itu teman-teman. Nilai sewanya itu udah habis. Jadi kalau tadinya kan kita pilih prepayment ya, atau sewa dibayar di muka. Kalau prepayment itu berarti kita masih punya nilai atau masih punya hak untuk pemakaian gedung itu untuk beberapa lama lagi ke depan gitu. Itu namanya kalau bayar di muka. Tapi kalau udah habis pada saat itu juga, bagus kita buat beban aja gitu. Oke, ini kita save, kita posting. Oke, ini setelah selesai kita balik lagi ke general ledger-nya, ini kita refresh ya teman-teman. Oke, sekarang nilainya tetap sama. Ini juga sama, cuman tipe akunnya itu nanti setelah kita ganti tipe akunnya itu nanti akan ngaruh ke laporan neraca dan laporan laba rugi teman-teman. Kalau expenses itu bakal masuk ke laporan laba rugi. Kalau yang tadi kalau kita buat aset itu bakal masuk ke laporan keuangan neraca gitu ya. Oke, kita balik ke ininya tadi, ke real balance atau neraca saldo. Kita lihat nominalnya. Nominalnya tetap sama walaupun kita rubah tadi teman-teman. Cuman seperti yang saya bilang tadi, perubahan tipe akun tadi hanya berpengaruh di laporan neraca dan laporan laba rugi. Oke, kita balik lagi, kita review lagi. Yang pertama cash. Neraca saldo, cashnya itu bersaldo 103.250.000 di debit, benar teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke hutang bank 10 juta bersaldo di kredit. Hutang bank loan itu bersaldo di kredit 10 juta, benar teman-teman ya. Kemudian modal bersaldo 100 juta di kredit juga. Modal paid capital, ini dia kalau di bahasa Inggrisnya. Ini teman-teman, paid capital bersaldo 100 juta di kredit. Kemudian peralatan bersaldo 5 juta di debit. Peralatan tadi kan office furniture ya, masuknya akunnya. Kalau di sini tadi akunnya itu peralatan, kalau di kodonya tadi itu office furniture. Oke, bersaldo 5 juta di debit.
Yang dilihat dua ini teman-teman ya, debit ini yang dua di belakang ini, dalam kolom total ini debit kredit itu yang dilihat di situ yang kita bandingkan. Kemudian beban sewa 1.200.000 di debit. Beban sewa berarti ini teman-teman ya, beban sewa ruangan atau gedung 1.200.000 di debit. Kemudian beban gaji 3.800.000 di debit juga. Beban gaji employee salary 3.800.000 di debit ini. Kemudian pendapatan 4 juta di kredit. Pendapatan sales ini, kalau dalam Odoo atau bahasa Inggrisnya itu sales akunnya, 4 juta di kredit. Kemudian yang terakhir itu prive, 750.000 di debit. Prive ini teman-teman ya, 750.000 di debit. Jadi sudah benar nominal atau amount totalnya juga sudah sama-sama 114 juta, sama seperti yang kita buat tadi. Oke, jadi mungkin neraca saldo atau kalau di Odoo namanya trial balance itu kita nggak perlu buat seperti manual tadi, kita harus pindah-pindah satu-satu, itu otomatis sudah terbuat ketika kita posting jurnal umum ke buku besar teman-teman. Ini udah otomatis ada gitu ya. Nah, mungkin di video-video yang saya buat juga kadang saya beberapa akun itu ada yang dikoreksi-koreksi gitu teman-teman. Mohon dimengerti. Oke, yang penting teman-teman ikutin aja kalau ada koreksi-koreksi gitu ya, biar antara di Excel ini dengan yang di sini atau maksudnya yang saya buat di video ini sama dengan yang teman-teman buat juga. Nah, mungkin kalau ada salah di penjelasan accountingnya, mungkin teman-teman bisa juga koreksi di kolom komentar. Karena saya juga bukan anak accounting, saya accountingnya otodidak. Saya hanya bandingin setelah saya buat di Excel manualnya, terus saya masukkan ke Odoo, biar teman-teman bisa lihat gambarannya, gitu ya. Oke, mungkin untuk video tentang neraca saldo di Odoo seperti itu teman-teman. Selamat malam, terima kasih.